Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Perkimtan, Kabupaten Goa, Abdullah Sirajuddin, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, PBG. Pejabat aktif pemerintah Kabupaten Goa tersebut kini langsung menjalani penahanan di Polres Goa. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah Abdullah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam di Unit Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Satreskrim Polres Goa. Pelaksana Tugas, PLT. Kasat Reskrim Polres Goa, Ibtu Armantaru, membenarkan adanya penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Kadis Perkimtan tersebut. Benar, Kadis Perkimtan Goa, Abdullah Sirajuddin, telah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, ujar Ibtu Armantaru, Kamis malam, 18.06. Meski demikian, pihak kepolisian hingga saat ini belum membeberkan secara rinci mengenai perkara maupun total taksiran kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Ibtu Arman menyebutkan bahwa detail perkara yang menjerat pejabat Pemkab Goa ini akan disampaikan secara transparan kepada publik melalui rilis resmi. Besok kami sampaikan detailnya. Nanti akan dijelaskan secara lengkap pada saat konferensi pers resmi di Polres Goa, tambah Arman. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan proses pelantikan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Makassar tinggal menunggu penyelesaian sinkronisasi data dan administrasi dengan instansi terkait. Menurutnya, tahapan tersebut menjadi langkah penting agar tidak muncul persoalan setelah pelantikan dilaksanakan. Munafri, yang akrab disapa Api, mengatakan pemerintah saat ini masih merampungkan sejumlah regulasi dan persyaratan administrasi sebelum menetapkan jadwal pelantikan. Kita masih menyelesaikan regulasi, administrasi, dan berbagai macam rumutan untuk kepala sekolah. Kepala sekolah? Ya. Artinya bisa dalam waktu dekat? Bisa dalam waktu dekat. Tinggal kan ini tidak semuanya itu bisa kita selesaikan secara mandiri. Tentu akan terkait dengan beberapa instansi yang terkait di dalam untuk memastikan bahwa kepala sekolah ini ada di dalam berbagai macam persyaratan baik dari Kemendikdasmen juga dari BKN. Ini yang kita coba untuk terus untuk match supaya tidak ada yang miss di dalam situ. Kan kurang elok rasanya kalau dilantik baru dibatalkan, kan kita harus memastikan saja itu. Prosesnya boleh panjang, tapi hasilnya kita mau maksimal. Telkomsel terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pengalaman layanan terbaik bagi seluruh pelanggan melalui semangat melayani sepenuh hati. Di Telkomsel area Pamasuka, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, dihadirkan layanan inklusif ramah disabilitas bagi teman tuli di 2 titik, yaitu Grapari Tarakan, Kalimantan Timur, dan Grapari Plaza Maros, Sulawesi Selatan, dari 19 titik Grapari se-Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memastikan kesetaraan akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara nasional, layanan pelanggan khusus teman tuli telah dihadirkan Telkomsel sejak September 2023, yang menjadi wujud nyata komitmen Telkomsel dalam memberikan akses yang lebih inklusif bagi seluruh pelanggan termasuk di kawasan timur Indonesia. General Manager Customer Care and Retention Telkomsel area Pamasuka, Arif Hidayatus Sefian, mengatakan Telkomsel ingin memastikan setiap pelanggan, termasuk teman tuli, dapat merasakan pengalaman layanan yang setara, nyaman, dan bermakna. Hal ini sejalan dengan semangat Telkomsel untuk melayani sepenuh hati,
karena kami percaya bahwa pelayanan terbaik bukan hanya soal kecepatan dan kualitas, tetapi juga tentang kepedulian dan kemampuan untuk memahami kebutuhan setiap individu. Timnas berhasil menghadapi laga penting saat berjumpa Haiti pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026. Duel yang berlangsung di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Sabtu 20 Juni pukul 7.30 WIB itu menjadi kesempatan bagi tim Samba untuk mengamankan kemenangan perdana sekaligus menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Pasukan Carlo Ancelotti datang dengan tekanan setelah gagal meraih poin penuh pada laga pembuka. Brasil hanya mampu bermain imbang melawan Maroko usai sempat tertinggal sebelum akhirnya menyamakan skor melalui gol Vinicius Junior. Hasil tersebut membuat Brasil dituntut tampil lebih tajam saat menghadapi Haiti agar tidak kehilangan momentum di fase grup. Carlo Ancelotti diperkirakan akan meminta para pemainnya menunjukkan performa terbaik sejak menit awal mengingat kemenangan menjadi target utama dalam pertandingan ini. Di sisi lain, Haiti juga berada dalam situasi yang tidak mudah setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Skotlandia pada laga perdana. Kondisi itu membuat kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk menjaga asa melangkah ke fase gugur. Meski diunggulkan di atas kertas, Brasil tidak diprediksi akan menjalani laga dengan mudah.